Hai, selamat datang di Cut My Wings di segmen Leave Me Alone. Jika kita berbicara mengenai killer clown atau badut pembunuh, sebagian dari kita mungkin teringat akan sesosok badut pembunuh yang bernama Pennywise yang ada di film It. Yang dimana badut Pennywise ini tertarik dengan anak-anak dan suka menakut-nakuti, dan tak jarang dia juga membunuh. Nah, kengerian dari sosok badut ternyata tidak hanya ada di dalam cerita fiksi. Ternyata ada seorang laki-laki bernama John Wayne Gacy yang dimana ia adalah seorang badut pembunuh di dunia nyata. Di segmen Leave Me Alone kali ini, saya akan menceritakan kehidupan John Wayne Gacy mulai dari kelahirannya, pembunuhan yang dilakukannya, sampai ke akhir hidupnya. Tetapi sebelum kita masuk ke ceritanya, persiapkan diri kalian dan kita mulai. John Wayne Gacy lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, Amerika Serikat. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama John Stanley Gacy dan ibunya bernama Marona Elaine. Masa kecil Gacy dipenuhi dengan kenangan buruk dan juga kekerasan. Ayah Gacy merupakan seorang pemabuk dan suka melakukan kekerasan terhadap istri dan juga anak-anaknya. Gacy sendiri sering dipukuli menggunakan sabuk kulit setiap kali ia melakukan sebuah kesalahan. Dan ayahnya pun sering mengejeknya dengan sebutan banci, bodoh, dan anak mama. Pada umur 11 tahun, Gacy dipukul oleh ayahnya di bagian kepala menggunakan sebuah kursi lipat. Hal ini menyebabkan gumpalan darah di otaknya. Akan tetapi, Gacy baru menyadarinya ketika ia sudah berusia 16 tahun. Karena dirinya seringkali mengalami pingsan secara tiba-tiba. Namun ayahnya menduga ia hanya bermain-main dengan berpura-pura pingsan agar mendapatkan simpati dari ayahnya. Karena seringkali mengalami pingsan secara tiba-tiba, Gacy akhirnya dibawa ke rumah sakit dan diberi obat oleh dokter. Dan hasilnya, Gacy berhasil disembuhkan. John Wayne Gacy akhirnya tumbuh dewasa. Ia membuka restoran dan klub hiburan malam di lantai dasar rumahnya. Pada tahun 1967, Gacy melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan laki-laki remaja di restoran yang ia kelola. Dan pada Maret 1968, 2 anak laki-laki menuduh Gacy melakukan penyerangan seksual terhadap mereka. Tetapi Gacy tidak mengaku, dan pada Agustus tahun itu juga, Gacy membayar seorang pemuda untuk melakukan serangan fisik kepada salah satu anak laki-laki yang tadi menuduhnya. Dan tak lama kemudian, pemuda bayaran tersebut tertangkap dan mengaku bahwa ia adalah orang suruhan dari Gacy. Dan kemudian, pemuda bayaran tersebut dan Gacy ditangkap oleh pihak kepolisian. Gacy didakwa atas perbuatan sodomi dan dipenjara selama 10 tahun di Lembaga Permasyarakatan Bagayan, Iowa. Namun tak sampai 10 tahun, Gacy dilepaskan karena bersikap dan berperilaku yang baik. Seusai keluar dari penjara, Gacy memulai hidup baru dengan menjadi seorang badut penghibur. Dia bergabung dengan sebuah komunitas yang bernama Jolly Joker. Ia belajar bagaimana caranya menjadi seorang badut, mulai dari berpakaian dan juga berdandan. Dan akhirnya, Gacy membuatkan sebuah nama untuk karakter badutnya, yaitu Pogo the Clown. Hiburan dan aksi-aksi yang dilakukan oleh Pogo the Clown disukai oleh penduduk di sana. Dan bahkan, Pogo the Clown atau Gacy sering aktif di Partai Demokrat. Pada 6 Mei 1978, ia sempat bertemu dan berfoto dengan ibu negara, Rosalind Carter. Foto tersebut ditandatangani oleh ibu negara dan diberikan ucapan, "To John Gacy, the best wishes."
Namun tak lama kemudian, kejahatan yang selama ini dirahasiakan oleh Gacy terungkap. Ternyata, Gacy Sipogo the Clown telah melakukan kejahatan sepanjang tahun 1972 hingga 1978. Pada sepanjang tahun itu, setidaknya telah ada 3 laporan ke polisi mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Gacy. Namun pihak kepolisian tidak terlalu menanggapinya, karena selama ini Gacy Sipogo the Clown dikenal baik dan suka menghibur. Polisi mulai mencurigai Gacy ketika seorang ibu menanyakan pekerjaan kepada Gacy, namun ibu tersebut tidak pernah kembali pulang. Setelah itu, polisi melihat catatan kriminal Gacy, dan mulai saat itu, Gacy sudah mulai diawasi dan mulai dicurigai. Tak lama setelah itu, Gacy mengundang polisi untuk minum teh di rumahnya, dan polisi ini pun memenuhi undangannya. Ketika para polisi ini sampai dan masuk ke dalam rumah Gacy, mereka mencium aroma yang sangat kuat, kemungkinan berasal dari mayat yang sudah membusuk. Dan salah satu petugas kepolisian yang ikut serta dalam acara minum kopi tersebut, kembali ke kantor polisi untuk mengambil surat penggeledahan. Karena mereka merasa ada yang tidak aman dari rumah Gacy. Dan benar saja, setelah dilakukannya penggeledahan, para polisi menemukan 26 mayat di ruangan kecil di bawah basement rumah Gacy. Semua mayat-mayat itu berjenis kelamin laki-laki dan umurnya sekitar 10-25 tahun. Setelah ditemukannya mayat-mayat di rumahnya, Gacy kemudian ditangkap dan dibawa oleh petugas kepolisian. Ia mengaku telah membunuh 25-30 orang dari tahun 1972. Ia membawa anak laki-laki yang lari dari rumah dan anak laki-laki yang hidup di jalanan. Ia menjanjikan pekerjaan di restoran miliknya dan uang untuk melakukan hubungan seks. Begitu mereka sampai dan masuk ke rumah Gacy, Gacy akan memborgol mereka ataupun mengikat mereka. Untuk mencegah korbannya berteriak, Gacy memasukkan pakaian ke dalam mulut korbannya. Setelah itu, ia akan mencekik korbannya menggunakan sebuah tali. Dan setelah korbannya mati, ia akan melakukan tindakan seksual. Pada tanggal 6 Februari 1980, sidang Gacy dimulai di Chicago. Selama persidangannya, Gacy mengaku tidak bersalah dengan alasan ia tidak waras. Dan pada tanggal 10 Mei 1994, Gacy dikenai hukuman mati dengan metode suntik mati. Kata-kata Gacy terakhir ialah, "Kiss my ass." Kata-kata tersebut diucapkan Gacy kepada salah satu petugas LP yang pada saat itu sedang menggiringnya ke ruangan eksekusi. Oke, itu tadi cerita dan pembahasan mengenai John Wayne Gacy, seorang badut pembunuh di dunia nyata. Semoga cerita dan pembahasannya menarik dan tidak membosankan. Sampai jumpa di segmen Leave Me Alone selanjutnya. Close your eyes and bye.